Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya di channel Puisiku Diari. Channel ini banyak membahas cerita berdasarkan kisah nyata dan urban legend yang beredar di masyarakat. Sekarang izinkan saya menceritakan sebuah cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian ketakutan. Kisah ini sudah menjadi terkenal semenjak diangkat menjadi sebuah film horor di Indonesia pada tahun 2024 dengan judul Sinden Gaib. Oke, daripada kalian penasaran dengan cerita asli dari film Sinden Gaib, mari kita lanjut ceritanya. Selamat menyaksikan. Sinden Gaib, nyanyian arwah di balik tirai kegelapan. Bisikan dari waktu senja. Kabut tipis mulai merayap di atas persawahan yang mulai mengering di Trenggalek, Jawa Timur. Udara senja membawa aroma tanah yang lembab dan aroma tanah basah yang samar. Di kaki bukit yang menjulang, di antara pepohonan jati yang meranggas, tersembunyi sebuah formasi bebatuan purba yang menjulang tinggi, diselimuti lumut tebal dan aura mencekam. Watu Kandang. Bukan sekadar batu, melainkan monumen kebisuan yang menyimpan rahasia kelam. Dahulu kala, berabad-abad silam, disinilah Nyi Roro Kendil, seorang sinden legendaris dengan paras ayu jelita dan suara emas yang mampu menghipnotis ribuan orang, mengakhiri hidupnya secara tragis. Ia adalah primadona panggung, dicintai sekaligus dicemburui. Namun sebuah pengkhianatan cinta oleh kekasihnya, seorang bangsawan muda, dan pengucilan kejam dari masyarakat yang menuduhnya menggunakan ilmu hitam untuk memikat suara, mendorongnya ke tepi jurang keputusasaan. Dengan hati yang hancur dan dendam membara, Nyi Roro Kendil melarikan diri ke Watu Kandang. Konon, di sana ia melantunkan gending terakhir yang menjadi kutukan, mengikat arwahnya pada tempat itu, menanti wadah baru untuk melanjutkan dendam dan obsesinya. Sejak itu, Watu Kandang menjadi gerbang antara dua dunia, tempat arwah Nyi Roro Kendil bersemayam haus akan penerus. Penduduk setempat percaya, siapapun yang berani mengambil atau merusak apapun dari sana, akan menjadi bidikan sang sinden gaib. Kisah ini diceritakan secara turun-temurun, menjadi bagian tak terpisahkan dari dongeng pengantar tidur yang justru mencekam. Babak ke-1, Godaan Batu Pengeja Jiwa. Senja merangkak naik di ufuk barat. Sarinten yang berumur 19 tahun, seorang gadis desa dengan senyum secerah mentari pagi dan mata yang menyimpan kilatan kepekaan unik terhadap hal-hal tak kasat mata. Kepekaan yang sering ia coba sangkal sedang tertawa lepas bersama 3 sahabat karibnya. Ada Bambang 20 tahun, jangkung, atletis, dan sangat suka tantangan, sedikit ceroboh. Lastri 19 tahun, si pintar yang selalu mencari penjelasan logis untuk setiap fenomena, skeptis namun cepat belajar. Dan Joko 18 tahun, yang penakut, seringkali menjadi korban kejahilan Bambang, namun hatinya baik. Mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan sukarela membantu panen di sawah kakek Bardi, dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang melewati pinggiran Watu Kandang. Hati-hati loh. Kata kakek, kalau lewat sini jangan bersuara keras apalagi ambil batu-batuan. Bisa-bisa nanti diikuti, bisik Joko, merinding, sambil menunjuk ke arah Watu Kandang yang mulai diselimuti bayangan panjang. Ah, itu cuma takayul kuno, Jo, saut Bambang Jumawa melangkah lebih dulu ke arah tumpukan bebatuan. Sudah modern begini masih percaya hantu. Nih, lihat aku. Dengan gerakan nekat, Bambang menginjak batas area terlarang yang ditandai seutas tali rapuh dan matanya tertuju pada sebuah batu pipih seukuran telapak tangan, berwarna hitam pekat dengan ukiran samar menyerupai wajah wanita yang sedang merintih. Batu itu seolah memancarkan aura dingin yang menusuk. Permukaan batu terasa dingin luar biasa meskipun udara sore masih hangat. Wah, unik sekali. Pasti bisa jadi jimat keberuntungan, seru Bambang, tanpa ragu meraih batu itu. Seketika, angin dingin yang tidak wajar menerpa mereka, membawa serta aroma melati yang menusuk hidung dan sedikit bau amis. Rambut Sarinten berdiri tegak. Ia merasakan desir aneh di tengkuknya, diikuti bisikan samar dari arah Watu Kandang, seperti senandung lirih yang hanya bisa ia dengar. Bisikan itu begitu nyata, seolah Nyi Roro Kendil bernyanyi tepat di telinganya. Datanglah, datanglah. Sarinten mengernyit merasa sangat tak nyaman. Wajah samar di batu itu di genggaman Bambang seolah berkedip. Lastri melihat perubahan ekspresi Sarinten dan sedikit terkejut, namun Bambang hanya tertawa dan memasukkan batu itu ke saku celananya. Joko, yang sudah pucat, menarik lengan Bambang mendesak mereka untuk segera pergi. Malam itu di rumah Sarinten yang sederhana, hawa dingin yang tak wajar merayap. Demam tinggi menyerang Sarinten. Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya membiru, dan ia terus meracau dalam tidur, memanggil nama-nama yang tak dikenal, dan melantunkan potongan-potongan gending Jawa yang asing. Buwati, sang ibu yang penyabar dan selalu khawatir, tak mampu menenangkan putrinya. Dalam alam bawah sadarnya,
Sarinten terlempar ke sebuah panggung wayang kulit kuno yang gelap gulita. Di sana, sosok sinden berwajah pucat dengan sanggul melati melingkar, Nyi Roro Kendil, menatapnya tajam sambil melantunkan gending Jawa yang pilu dan menusuk sukma. Suara itu begitu jelas, menggaung di kepalanya, seolah Nyi Roro Kendil bernyanyi tepat di telinganya, "Kau adalah aku adalah kau." Sarinten terbangun dengan jeritan tertahan, keringat dingin membanjiri bantalnya, dan kepalanya terasa berdenyut-denyut. Babak kedua, simfoni kegilaan yang membeku. Keanehan Sarinten tak berhenti di demam dan mimpi buruk. Dalam beberapa hari berikutnya, ia mulai menunjukkan perubahan perilaku yang drastis, membuat keluarga dan sahabatnya cemas. Ia seringkali melamun dengan tatapan kosong dan beku, matanya tak fokus, seolah jiwanya tak lagi berada di sana. Suaranya kadang berubah menjadi lebih dalam dan serak, sesekali menggumamkan frasa-frasa Jawa kuno yang tak ia pahami, seperti mantra kuno yang ia lafalkan tanpa sadar. Suatu sore saat Bu Wati sedang menyiapkan makan malam di dapur, ia dikejutkan oleh suara gending Jawa yang merdu namun sangat asing dari kamar Sarinten. Awalnya ia mengira Sarinten menyetel radio atau menonton televisi, namun suara itu terlalu jernih dan menghanyutkan. Ia menengok ke kamar dan tertegun. Sarinten sedang duduk di depan cermin tua yang retak, mengibas-ngibaskan selendang tipis milik mendiang neneknya, dan bernyanyi dengan suara yang luar biasa indah, menghayati setiap lirik dengan mimik wajah yang berubah-ubah. Kadang senyum ironis yang menakutkan, kadang tatapan kosong yang menusuk, kadang air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa sebab. Bu Wati tertegun, belum pernah putrinya memiliki bakat seperti itu, apalagi suara semerdu ini. "Nak, kenapa kamu?" tanyanya lembut, namun Sarinten tak menjawab, hanya terus bernyanyi. Transformasi fisik pun mulai terjadi. Sarinten menjadi terobsesi dengan riasan tebal, menggunakan bedak yang terlalu putih di wajahnya yang kini tampak pucat, dan lipstik merah menyala yang kontras dengan kulitnya. Ia bahkan mencoba mengikat rambutnya dalam sanggul melati yang besar, persis seperti gambaran sinden zaman dahulu. Ia menolak memakai pakaian modern yang biasa ia kenakan, justru memilih kebaya usang milik neneknya yang terasa kuno. Ia menjadi sangat sensitif terhadap cahaya terang dan suara keras. Lebih suka berdiam diri di tempat remang-remang di sudut rumah, merenung sambil melantunkan gending. Kadang ia bicara pada bayangannya sendiri di cermin, seperti berbicara dengan orang lain. Lastri yang awalnya skeptis mulai merasa sangat khawatir. Ia mulai mencari informasi lebih dalam tentang legenda Nyi Roro Kendil. Ia pergi ke perpustakaan desa, bertanya pada sesepuh, bahkan mencari di internet dengan telepon pintarnya yang terbatas. Lastri menemukan cerita yang lebih mengerikan. Nyi Roro Kendil tidak hanya meninggal karena dikhianati, tetapi juga sebelum kematiannya, ia melakukan ritual pasugihan suara dengan entitas gaib tingkat tinggi agar suaranya tak terkalahkan. Ritual itu memberinya kekuatan luar biasa, namun juga mengikat jiwanya dalam kutukan, membuatnya haus akan darah dan jiwa untuk terus hidup di alam lain. Arwahnya terikat pada watu kandang, dan ia selalu mencari wadah baru untuk melanjutkan dendam dan obsesinya yang tak pernah padam. Informasi ini membuat Lastri merinding. Sementara itu, Bambang, sang pembuat masalah, mulai dihantui secara pribadi. Batu yang ia ambil terasa dingin menusuk dan bergetar setiap kali ia mendekati Sarinten. Ia mulai melihat kilasan bayangan wanita bersanggul di sudut matanya saat ia sendirian di malam hari, dan mendengar gending sayup-sayup yang menyayat hati bahkan ketika tidak ada suara lain. Mimpi buruknya dipenuhi dengan sosok Nyi Roro Kendil yang menyanyikan lagu kematian. Penyesalan yang mendalam mulai menyelimuti hatinya. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Joko tentu saja sudah ketakutan setengah mati. Ia bahkan menolak datang menjenguk Sarinten. Babak ketiga, panggilan kiai dan pertarungan jiwa. Situasi Sarinten semakin memburuk. Ia mulai menolak makan, tubuhnya kurus kering dan matanya cekung. Ia sering pingsan, namun ketika sadar, ia kembali melantunkan gending dengan suara yang semakin kuat dan menyeramkan. Bu Wati dan Pak Suryo, ayah Sarinten yang putus asa, setelah mencoba berbagai pengobatan medis dan dukun kampung yang tak membuahkan hasil, akhirnya memutuskan untuk memanggil Mbah Slamet, seorang kiai karismatik dari desa tetangga yang terkenal memiliki kemampuan spiritual tinggi dan selalu berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Mbah Slamet datang dengan aura tenang, sorot matanya tajam, namun wajahnya tampak sangat serius saat melihat kondisi Sarinten. Saat Mbah Slamet memulai proses ruqyah, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa pengusiran dengan suara yang menggetarkan, Sarinten mulai menunjukkan reaksi yang mengerikan.
Tubuhnya kejang-kejang hebat di atas tikar, urat-urat di lehernya menonjol, dan dari mulutnya keluar suara yang sangat berat, dingin dan mendominasi. Jelas bukan suara Sarinten sama sekali. "Berhenti, jangan ganggu aku, dia milikku." Suara Nyi Roro Kendil menggelegar dari tubuh Sarinten, membuat semua yang hadir terlonjak. "Sudah kutemukan wadah sempurna untuk balas dendamku. Akan kubuat dia menjadi sinden terhebat, lebih dari aku." Mbah Slamet tak gentar. Ia terus melanjutkan doanya, memegang kepala Sarinten yang kini meliuk-liuk tak karuan. Tiba-tiba, Sarinten meronta dengan kekuatan luar biasa, menendang dan meninju ke segala arah, seolah ada puluhan tangan gaib yang menariknya dan memberinya kekuatan supranatural. Meja di dekatnya bergeser dengan suara berderit, lampu gantung berayun tak beraturan, dan beberapa vas pecah berantakan. Udara di dalam rumah menjadi dingin membekukan, berbau melati yang menusuk hidung bercampur bau amis yang mengerikan. Nyi Roro Kendil mulai meracau dalam gending yang semakin menyeramkan. "Dia punya bakat sepertiku. Dia akan menjadi sinden terhebat, dan kita akan membalas semua penderitaan ini." Ia bahkan menceritakan detail-detail tragis kematiannya melalui mulut Sarinten, mengungkapkan nama kekasih pengkhianatnya dan kutukan yang ia ucapkan. Kisah itu begitu hidup dan mengerikan, membuat semua yang hadir merinding ketakutan. Mbah Slamet menyadari bahwa ini bukan sekadar kerasukan biasa. Dia bukan hanya mencari wadah, dia mencari penerus. Ada ikatan gaib yang lebih dalam antara Nyi Roro Kendil dan Sarinten. Jiwa Sarinten punya resonansi dengan dendamnya, bahkan mungkin ada garis keturunan yang tidak disadari. Jelas Mbah Slamet kepada keluarga yang ketakutan. Ia menambahkan, Nyi Roro Kendil ingin Sarinten sepenuhnya menyerahkan jiwanya dan menjadi dirinya, mewarisi kekuatan, kutukan, dan dendamnya. Jika tidak berhasil dilepaskan, Sarinten akan menjadi boneka kosong, sepenuhnya dikendalikan arwah sinden itu. Satu-satunya cara, kata Mbah Slamet, adalah mengembalikan batu ke Watu Kandang, diiringi ritual khusus saat puncak purnama, dan Sarinten harus ikut dalam kondisi setengah sadar. Batu itu adalah jangkar utama yang mengikat Nyi Roro Kendil pada Sarinten, dan ikatan itu harus diputus di tempat asalnya. Prosesnya akan sangat berbahaya dan membutuhkan keberanian semua yang terlibat. Babak keempat, balada di bawah purnama merah. Malam puncak purnama tiba, sebuah malam yang terasa aneh. Bulan menggantung bulat sempurna dengan semburat kemerahan yang mistis, seolah ikut menyaksikan drama horor ini. Hawa di Watu Kandang terasa mencekam. Suara serangga malam seolah terdiam, digantikan desiran angin dingin yang membawa bisikan-bisikan tak terlihat. Mbah Slamet, keluarga Sarinten, serta Bambang, Lastri, dan Joko telah tiba di Watu Kandang. Sarinten dibawa dalam kondisi masih kerasukan, namun tubuhnya sangat lemah. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu namun kadang memancarkan kilatan beringas yang bukan miliknya. Mbah Slamet memulai ritual yang rumit dan sakral. Ia menyiapkan sesajen sederhana berupa kembang 7 rupa, air kendil, dan bubur merah putih, membakar kemenyan yang asapnya mengepul tebal, membentuk bayangan aneh di bawah sinar bulan. Ia mulai melantunkan doa-doa dengan suara rendah dan khusyuk, setiap lafalnya terasa menggetarkan. Lastri dan Joko merapal doa-doa mereka sendiri, sementara Bambang memegang erat batu kutukan itu, wajahnya tegang, penuh penyesalan dan rasa bersalah. "Sekarang, saatnya," kata Mbah Slamet kepada Bambang, menunjuk ke ceruk paling dalam di salah satu bebatuan Watu Kandang yang ditutupi akar-akar tua. Dengan tangan gemetar, Bambang mendekati formasi Watu Kandang yang paling angker dan meletakkan batu pipih itu di ceruk yang paling dalam tempat ia menemukannya. Ia merasakan sensasi terbakar saat batu itu lepas dari tangannya. Seketika seluruh Watu Kandang seolah hidup. Angin berhembus kencang tak beraturan, melolong seperti tangisan. Pepohonan berderak-derak dan dedaunan kering beterbangan. Dari dalam tubuh Sarinten, suara Nyi Roro Kendil keluar dengan nada gending yang paling pilu dan memilukan yang pernah mereka dengar. Kali ini bukan lagi dendam, melainkan ratapan kesedihan yang mendalam, penyesalan atas kehidupannya yang tragis, dan akhirnya sebuah pelepasan. Melodi itu begitu mengharukan, membuat semua yang hadir merinding sekaligus merasakan simpati yang mendalam pada arwah yang terikat itu. "Aku bebas." Bisik suara itu diiringi melodi terakhir yang menyayat hati, seolah Nyi Roro Kendil mengungkapkan semua penderitaan yang ia alami sebelum akhirnya menyerah dan menemukan kedamaian yang lama ia cari. Cahaya putih terang benderang memancar dari Watu Kandang, menyelimuti Sarinten dan menghilang ke langit, seolah membawa serta arwah Nyi Roro Kendil. Tubuh Sarinten limbung lalu jatuh pingsan. Ketika ia sadar, perlahan matanya kembali jernih. Ia memandang sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Senyum lemah terukir di bibirnya.
Namun Mbah Slamet tahu, dan Sarinten pun perlahan akan merasakannya, bahwa sesuatu telah berubah. Ia merasa ringan, seolah ada beban besar yang terangkat, tetapi juga merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada bagian dari dirinya yang kini telah tiada, atau justru bercampur dengan sesuatu yang lain. Berbulan-bulan berlalu setelah kejadian mengerikan di Watu Kandang. Sarinten perlahan pulih, baik secara fisik maupun mental. Ia kembali ke kehidupannya yang normal, namun tidak pernah sepenuhnya kembali menjadi Sarinten yang dulu. Ia menjadi lebih pendiam dan introspektif. Tatapannya kadang jauh, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kadang-kadang, saat ia sendirian di rumah, tanpa sadar ia akan bersenandung gending-gending Jawa klasik dengan suara yang begitu merdu dan penuh penghayatan, seolah-olah gema dari Nyi Roro Kendil masih tersimpan di dalam dirinya. Ia juga menjadi sangat peka terhadap energi gaib, kadang bisa merasakan kehadiran samar di sekitarnya, atau bahkan merasakan perubahan suasana hati orang lain dari jarak jauh. Kepekaan itu menjadi semacam anugerah sekaligus kutukan baru baginya. Watu Kandang kini semakin dihormati dan tidak ada lagi yang berani mengusik tempat itu. Kisah Sarinten menjadi legenda baru yang diceritakan secara berbisik-bisik, sebuah pengingat abadi akan bahaya bermain-main dengan hal gaib dan kekuatan yang tersembunyi di alam semesta. Bambang dan Joko menjadi lebih religius dan berhati-hati, selalu mengingat pelajaran pahit itu. Sementara Lastri, yang kini telah lulus kuliah, menjadi seorang peneliti legenda dan cerita rakyat yang serius, menuliskan kisahnya sendiri tentang sinden gaib dan fenomena supranatural lainnya. Film berakhir dengan Sarinten duduk di tepi sungai, memandang pantulan dirinya di air yang jernih. Ia tersenyum tipis. Wajahnya tampak damai, namun ada kedalaman misterius dan sedikit melankolis di matanya, seolah ia membawa sepotong cerita dari dunia lain yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Ia telah selamat, tetapi pertanyaan abadi tetap menggantung. Apakah Nyi Roro Kendil benar-benar pergi sepenuhnya? Atau akankah gema arwah itu terus hidup dalam diri Sarinten, menjadikannya sinden gaib yang akan selalu terhubung dengan balada arwah terkutuk dari Watu Kandang? Latar musik gending yang sayup-sayup namun kali ini terasa lebih damai dan menghanyutkan. Perlahan terdengar meninggalkan penonton dengan perasaan merinding, bertanya-tanya, dan merenungkan batas tipis antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Apakah Sarinten adalah korbannya, ataukah ia telah mewarisi sesuatu yang tak dapat dibuang, sebuah misteri yang abadi? Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.